mari kita sering-sering berdiskusi dalam diri kita sendiri. Kita selama ini kan seringnya menguji, mengadili orang lain, mengomentari kebenarannya orang lain, seolah-olah kita itu isinya hanya kebenaran-kebenaran saja. Padahal kita juga manusia, kita juga sering salah, sering meleset, sering keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Protagoras ini punya konsep kritis terhadap moral yang dikembangkan oleh Sokrates dan kawan-kawan, dan dia menawarkan moral versi dia. Yang ini nanti berhubungan dengan man is measure of all things tadi. Manusia adalah ukuran bagi segalanya. Protagoras punya konsep konvensional virtue melawan true virtues. Jadi kebenaran konvensional, kebajikan konvensional melawan kebajikan yang sejati. Kebajikan konvensional itu kebajikan, katanya Protagoras, yang dipaksakan dalam tanda petik ya, mungkin lebih pasnya ditanamkan kepada kita dalam rangka mewujudkan ideal-ideal kehidupan bersama yang diinginkan. Jadi konsep konvensional virtue ini kebaikan-kebaikan moral yang kita peroleh dari masyarakat kita, dari luar diri kita. Biasanya isinya perintah untuk melakukan hal tertentu atau larangan melakukan hal tertentu. Secara umum isinya piety dan moderation. Jadi piety itu kesolehan. Kalau moderation itu kemampuan untuk tidak berlebihan, adil. Nah, isinya dua ini. Jadi intinya kalau katanya Protagoras, dalam kebajikan konvensional ini kita lebih banyak diminta untuk ngerem, menahan diri. Jadi tidak boleh begini ya, tidak boleh begitulah. Orang soleh itu ini itu. Jadi kita ini diikat oleh banyak kebajikan konvensional. Jadi kita harus melakukan itu, jangan melakukan ini dan seterusnya. Itu kebajikan konvensional. Kata Protagoras, kebajikan yang seperti itu mungkin memang itu sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia, tapi bukan kebajikan yang sejati. Bukan excellence karakter. Bukan sesuatu yang membuat manusia memuncak potensinya. Justru dalam banyak hal sering mengebiri potensi manusia. Karena orang dilarang macam-macam. Nah itu kritiknya Protagoras ya. Teman-teman boleh ngeritik lagi. Jadi dia mengkritik hukum-hukum, norma-norma moral yang dipaksakan masuk dalam diri kita itu seringkali justru menghalangi kita untuk melecutkan potensi kita, untuk mewujudkan kekuatan kita yang sejati sebagai manusia. Jadi kita ini dilarang-larang terus, tidak boleh ini, tidak boleh itu, disuruh melakukan yang bukan keinginan kita. Itu bukan excellence karakter, bukan karakter yang sempurna, yang ideal. Bahkan bukan kebajikan yang sejati. Protagoras usul. Ini kan dia ngeritik, tapi kan juga usul, tidak cuma ngeritik menghancurkan. Lah kalau bukan piety and moderation, bukan patuh dan menahan diri, kira-kira yang harus dilakukan apa? Kata Protagoras, dasarnya jangan patuh atau menahan diri, tapi dasarnya adalah kebebasan. Kita bebaskan diri kita dari
ikatan-ikatan, aturan-aturan yang tidak seharusnya dari kehidupan sosial, dan kita ganti dengan true virtus, kebahagiaan yang sejati, kebaikan yang sejati, kebijaksanaan yang sejati. Jadi apa itu? Kalau tadi konvensional virtus itu isinya piety and moderation, kalau true virtus itu isinya wisdom and courage, kebijaksanaan dan keberanian. Jadi jadilah punya jiwa yang bijaksana dan berani. Bijaksana itu kondisi jiwa kita yang pas. Tahu kapan harus bergerak, kapan harus diam. Tahu kapan harus maju, kapan harus mundur. Tahu bagaimana cara ngegas dan tahu bagaimana cara ngerem. Ini lebih penting. Jadi bukan diatur dari luar diri, disetir dari luar diri melalui perintah-perintah kepatuhan atau larangan-larangan. Tapi kesadaran diri melalui wisdom dan courage. Courage itu keberanian. Kalau memang tidak cocok, berani berkata tidak. Kalau memang cocok, oke, berani mengiyakan. Itu namanya courage. Kalau sudah ketemu yang dianggap benar, berani menghidupkan. Tapi kok yang sudah dijalankan rasanya kok keliru, dan ketemu bukti argumennya bahwa itu memang keliru, ya berani mundur. Jadi disitulah true virtus akan ketemu. Jadi kebijaksanaan yang sejati akan membentuk diri kita sebagai excellence karakter, yaitu wisdom and courage tadi. Jadi ini mengkritik tatanan sosial politik yang terlalu mengikat, karena ikatan yang terlalu itu kan nanti menyusahkan kita. Kita tidak bisa berkembang, terlalu banyak larangan. Ini tidak boleh, itu tidak boleh, dan lain sebagainya. Kita geser ke yang lebih sejati, yang tidak mengkerdilkan potensi kemanusiaan kita, tapi juga tidak tanpa aturan. Rumusnya apa? Wisdom and courage tadi. Wisdom itu berarti kemampuan kita, kapasitas kita untuk membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, mana indah, mana tidak indah. Kemampuan dari dalam jiwa kita sendiri plus keberanian. Jadi kalau kita sudah mampu, berani, dan ngerti, ayo jalan. Sederhananya kita dalam hidup ini ingin jadi budak atau ingin jadi majikan atas diri kita sendiri. Nah, kalau ingin terus menjadi budak, ya silahkan konvensional virtue. Ini ajaran-ajaran moralitas seperti yang antara lain katanya Protagoras diajarkan oleh Socrates. Menyuruh orang untuk patuh, dilarang ini, dilarang itu. Nah, kalau true virtue tidak begitu. Apa yang kita lakukan, apa yang tidak kita lakukan itu muncul dari dalam diri kita sendiri. Itulah kebijaksanaan yang dikuatkan oleh keberanian, wisdom and courage. Nah, apa mampu, Pak? Diri kita itu tahu tentang kebijaksanaan, tahu tentang mana yang harus kita hidupkan, mana yang tidak. Kita pasti tahu. Manusia itu kalau mau belajar, mau mengejar wawasan, nambah ilmu, pasti bisa merasakan ini baik, ini buruk, ini cocok, ini tidak, ini pas, ini tidak pas. Itu pasti bisa. Ada satu quotes dari Protagoras, "No wise man believe that anyone sins willingly or willingly perpetuates any base or evil act. They know very well that every base or evil action is committed involuntarily." Kata Protagoras, tidak ada orang bijaksana yang percaya ada orang melakukan dosa secara sengaja.
atau secara sengaja mempertahankan tindakan yang rendah atau jahat. Mereka sangat paham bahwa setiap tindakan rendah atau jahat itu dilakukan tanpa sadar. Jadi, kata Protagoras, orang itu tidak ada yang terang-terangan melakukan salah atau melakukan dosa dalam keadaan sadar, atau bertahan dalam situasi dirinya yang berdosa atau sedang jahat. Setiap orang yang melakukan kejahatan atau aktivitas-aktivitas hina dan rendah itu biasanya melakukannya tanpa sadar. Jadi tanpa sadar itu mungkin kesadarannya tertutupi oleh banyak hal lain, mungkin nafsunya, mungkin hasratnya, mungkin ambisinya. Jadi orang bijaksana mesti ngerti kalau orang itu kalau berdosa ya biasanya dalam kondisi tidak sadar. Tidak ada yang orang yang nekat berdosa meskipun dia sadar itu dosa. Biasanya kesadarannya tertutupi oleh banyak hal lain. Ini perlu saya jelaskan juga bedanya sadar dengan tahu. Jadi willingly itu artinya menginginkan dan sadar. Banyak orang tahu tapi tidak sadar. Para koruptor misalnya. Para koruptor itu kan banyak orang-orang pintar, orang-orang bermartabat. Mungkin ada yang kuliah sampai S2, S3, bahkan profesor. Tapi kok mau korupsi? Apa dia tidak tahu kalau korupsi itu salah, kalau korupsi itu jahat? Pasti dia tahu. Hanya saja dia tidak sadar. Kesadarannya tertutupi, tertumpuk oleh kesadaran yang lain yang dasarnya mungkin nafsu, mungkin keinginan ambisi duniawi sesaat, mungkin harta, mungkin tahta, mungkin juga wanita. Ini menutupi kesadarannya. Sehingga terus dia melakukan dosa-dosa. Jadi dosa itu hakikatnya dilakukan dalam kondisi tidak sadar. Meskipun dia tahu itu jelek, meskipun dia tahu itu buruk. Jadi tidak mungkin orang yang sadar kok melakukan dosa. Jadi ini untuk mendukung pandangannya tadi, apa orang mampu melakukan kebijaksanaan dan keberanian sendiri tanpa didukung oleh situasi lingkungan sekelilingnya. Katanya Protagoras bisa, mampu. Asal orang mau sadar, mau menghidupkan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran yang hakikatnya sudah dia miliki. Jadi ini pandangannya tentang moral. Jadi dia mengkritik kebajikan konvensional, dia menginginkan kebajikan yang lebih sejati, yang keluar dari karakter diri manusia sendiri, bukan hanya disetir, direm dari luar. Baik, jadi ini mungkin bisa kita ingat-ingat, terus kita sambungkan dengan kajiannya nanti Nietzsche, yang beberapa kali juga sudah kita angkat dalam ngaji filsafat. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Nah, kali ini yang paling kontroversial, yaitu pandangannya tentang Tuhan atau tentang dewa-dewa. Ini nanti dikenal dengan pandangan agnostik. Agnostisisme ini atau agnostik tadi dari kata-kata bahasa Yunani gnostein dan a. A itu artinya tidak. Kalau gnostein artinya tahu. Jadi agnostik makna harafiahnya orang yang tidak tahu. Kalau dihubungkan dengan Tuhan atau dewa-dewa atau agama, biasanya agnostisisme ini kemudian didefinisikan pandangan bahwa manusia tidak memiliki pengetahuan atau dasar yang cukup secara rasional
untuk membuktikan atau membenarkan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada. Kalau ateis kan jelas dia anti Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan. Kalau agnostik ini nanti jatuhnya bisa ateis, bisa tidak. Tapi pandangannya secara umum adalah manusia itu tidak punya kapasitas, tidak punya kemampuan untuk mencari bukti atau mencari argumen apakah Tuhan itu ada atau tidak. Ini namanya agnostisisme. Teman-teman, ya tidak mungkin saya jelaskan panjang lebar, silahkan nanti digali, antara lain ngaji filsafat yang saya lupa era-era awal itu ada tema agnostisisme. Nah, ada kalimat populer sekali yang konotasinya agnostik ini dari Protagoras, yaitu kata Protagoras begini: kalau tentang dewa-dewa, saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak, atau bagaimana tampilan mereka. Karena ada banyak hal yang menghalangi kita untuk mengetahui, yaitu antara lain ketidakjelasan subjek dan singkatnya kehidupan manusia. Jadi ini kesimpulan dari pandangannya Protagoras, inilah nanti yang melahirkan gagasan namanya agnostisisme. Ketidakmampuan manusia untuk tahu apa dan bagaimana Tuhan itu ada atau tidakkah Tuhan itu. Ini dikenal dengan gagasan agnostisisme. Kalau di quotes ini, alasannya apa manusia itu tidak mungkin tahu tentang Tuhan? Kata Protagoras, alasan pertama adalah ketidakjelasan subjeknya. Konsep tentang Tuhan itu kan sangat abstrak, tidak jelas. Jadi, tidak mungkin akal kita nyampe. Kita mungkin bisa bersusah payah menggali, tapi tidak mungkin bisa ketemu. Apalagi alasan kedua, singkatnya kehidupan manusia. Kehidupan kita itu sangat singkat. Jadi kalau dipakai untuk membuktikan dewa atau Tuhan yang diasumsikan tidak terbatas, baik dari aspek ruang dan waktu, betapa kecilnya kita tidak akan nyampe. Jadi alasannya subjeknya tidak jelas dan hidup kita ini singkat. Ini kalau dilanjutkan mungkin pikiran kita juga terbatas. Pandangan Protagoras ini, jadi yang konteksnya agnostik ini, kalau kita baca dari alur dialog-dialog yang ditulis oleh Plato, itu berawal dari kegelisahannya Protagoras tentang masyarakat zaman itu yang sering kali mengklaim tahu tentang hal-hal apapun ihwal dunia dengan mengklaim ini sumbernya dari Tuhan. Jadi karena memang debat itu sering terjadi kan, kita mungkin ada beda pendapat, perdebatan. Kalau sudah buntu, kalau sudah macet, ya jalan paling gampang itu memang dilarikan ke Tuhan. Kalau sudah disandarkan pada dengan argumen ini sesuai kehendaknya Tuhan loh, ini sesuai keinginannya Tuhan loh, yang dimaksud oleh Tuhan ini loh, kita kan sudah tidak berani lagi bantah. Jadi penyandaran-penyandaran yang tidak bertanggung jawab kepada Tuhan ini menggelisahkan Protagoras. Yo, kalau langsung ujuk-ujuk dilarikan ke Tuhan, yo kita tidak jadi diskusi, tidak jadi mencari kebenaran. Jadi klaim-klaim yang disandarkan pada keinginan Tuhan atau ajaran Tuhan atau tuntunan Tuhan ini membuat diskusi biasanya terus macet. Dari situlah nanti keluar pernyataannya Protagoras. Oh, kalau dibawa ke Tuhan, ya saya tidak tahu Tuhan itu benar ada apa enggak. Kemudian seperti apa dia. Wong Tuhan itu konsepnya sangat abstrak.
dan usia kita sangat pendek. Siapa kita yang mengklaim tahu tentang Tuhan? Nah, ini kalimat ini yang jadi akarnya agnostisisme. Jadi kalau tentang Tuhan, tentang dewa-dewa, saya tidak tahu apakah mereka ada atau tidak, atau bagaimana tampilan mereka. Karena ada banyak hal yang menghalangi kita untuk tahu, yaitu paling tidak objeknya tidak jelas dan hidup kita yang singkat. Nah, ya meskipun begitu, pernyataan yang mungkin bisa kita pahami sampai dia punya pendapat seperti itu pada zamannya melahirkan kontroversi besar. Dia dihujat, dianggap kafir versi Yunani ya. Jadi yang menghujat dewa-dewanya Yunani. Buku-bukunya dibakar. Kemudian dia melarikan diri tapi kapalnya tenggelam. Ada yang bilang ditenggelamkan sehingga dia tewas di laut. Nah, berawal dari pernyataannya Protagoras inilah nanti muncul satu paham namanya agnostisisme. Agnostik itu tidak pasti orangnya kemudian tidak percaya Tuhan. Dia ini hanya tidak percaya manusia bisa memahami Tuhan. Bisa membuktikan dengan argumen-argumen manusia tentang ada atau tidaknya Tuhan. Dia tidak percaya yang itu saja. Kesimpulannya bisa sangat religius, meskipun bisa juga sangat ateis. Jadi nanti dalam catatannya Richard Dawkins itu, ini saya sampaikan ya, karena saya lihat ada beberapa perdebatan diskusi tentang agnostisisme, baik yang pro maupun yang kontra. Jadi orang agnostik itu bisa dia sangat teistik, sangat percaya Tuhan. Bisa sangat tidak percaya Tuhan. Jadi ya berarti kasuistik. Kalau ada orang bilang saya agnostik saja, itu jangan kesusu dihakimi. Dia agnostik versi yang mana? Ada agnostik itu yang model teistik, percaya Tuhan. Jadi cara berpikirnya begini. Manusia tidak mungkin tahu tentang apa itu Tuhan. Kalau dalam bahasa Islam, Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Nah, tapi aku percaya Tuhan itu ada. Jadi ini banyak dilakukan oleh mungkin teolog, mungkin sufi juga. Pembuktian-pembuktian rasional, pemahaman akalnya manusia tidak akan bisa menangkap adanya Tuhan. Yang bisa kita lakukan hanya beriman dan berislam. Percaya dan pasrah. Saya yakin Tuhan itu ada, meskipun aku tidak bisa menjangkaunya. Siapalah aku yang terbatas di hadapan yang tidak terbatas. Nah, di sini agnostik melahirkan pandangan yang sangat teistik. Ada pula agnostik yang kemudian membawa orang pada ateistik. Ada pula yang hanya di level keraguan saja. Level keraguan itu nanti ada pembagian imparsial agnostik dan strong agnostik. Orang yang imparsial agnostik itu punya pandangan bahwa Tuhan itu ada atau tidak ada, itu sama-sama mungkinnya. Yang jelas kita tidak bisa membuktikan. Nah, kalau strong agnostik itu kemungkinan Tuhan memang tidak ada. Dia skeptis, Tuhan ada atau tidak. Nah, ini namanya strong agnostik, agnostik yang kuat. Kalau imparsial agnostik itu Tuhan bisa ada, bisa tidak ada. Hanya saja kita tidak mungkin tahu. Nah, nanti bisa juga jadi ateistik. Tidak mungkin ada Tuhan itu. Tidak masuk akal ada Tuhan itu. Ini beda-bedanya dari satu faham yang
katanya diinisiasi oleh Protagoras. Meskipun Protagoras punya dasar dari pernyataannya tentang Tuhan tadi. Nah, ini ada quotes menarik untuk menutup sesi kita malam hari ini. Protagoras punya pernyataan begini. There is no art without practice and no practice without art. Tidak ada seni keahlian tanpa latihan dan tidak ada latihan tanpa seni. Ini mungkin kalau pakai ranahnya Protagoras tadi ya berhubungan dengan isu-isu yang diangkat oleh Protagoras. Seni menata diri, seni menata masyarakat tadi politik, seni berdebat, seni berfilsafat, seni berargumentasi. Nah, itu semuanya kan seni semuanya. Tidak ada seni tanpa praktis, tanpa latihan. Jadi ya kalau ingin menguasai ya harus latihan. And no practice without art. Dan tidak ada latihan tanpa art. Ya latihan juga jangan asal latihan. Kita juga harus ngerti caranya, ngerti tekniknya. Jadi teman-teman yang misalnya ingin bisa apapun, ingin pinter apapun, mungkin ingin pinter nulis kah, ingin pinter bicara kah, ingin pinter apapun, ya harus latihan. Tapi latihan juga harus pinter. Harus punya strategi, punya teknik, punya cara-cara biar tidak sembarangan. Jadi ini di antara quotes-nya Protagoras yang menurut saya penting. Kemudian terakhir masih ada satu quotes lagi. Ini menurut saya quotes yang sangat bijaksana. Mungkin bayangan kita quotes seperti ini tuh biasanya keluarnya dari Socrates, tapi ini tidak. Dari seorang Protagoras. Kata Protagoras, let us hold our discussion together in our own persons, making trial of the truth and of ourselves. Marilah kita mengadakan diskusi bersama dalam diri kita sendiri, mengadili kebenaran dan diri kita sendiri. Nah, ini kebijaksanaan yang banyak disampaikan dalam ranah-ranah spiritual, dalam ranah-ranah mistik. Itu kebijaksanaan untuk lebih fokus pada diri kita sendiri dulu. Ini yang ternyata yang menyampaikan Protagoras. Yang kita bayangkan ini tokoh relativistik, tokoh agnostik, tokoh yang sukanya debat, ternyata juga punya kebijaksanaan pribadi. Bagi Protagoras, mari kita sering-sering berdiskusi dalam diri kita sendiri. Menguji, mengadili kebenaran-kebenaran kita. Dan juga diri kita. Kita selama ini kan seringnya menguji, mengadili orang lain. Mengomentari kebenarannya orang lain. Seolah-olah kita itu isinya hanya kebenaran-kebenaran saja. Padahal kita juga manusia. Kita juga sering salah, sering meleset, sering keliru. Maka Protagoras mengajak kita, yuk daripada kita nantang debat orang lain, nantang diskusi orang lain, ayo pertama-tama ngajak diskusi diri kita sendiri. Kita adili dulu pikiran-pikiran kita, gagasan-gagasan kita. Jangan kesusu mengadili orang lain. Kalau kita bisa lulus ujian internal tentang kebenaran kita, tentang diri kita sendiri, baru selanjutnya boleh lanjut ingin menguji kebenarannya orang lain. Mungkin itu yang diinginkan oleh Protagoras tadi kan, turun untuk berdebat atau memanfaatkan ilmunya, wawasan-wawasannya untuk keuntungan-keuntungan yang diinginkan. Jadi ini ya di antara pandangan-pandangannya yang mungkin menurut teman-teman kontroversial malam hari ini, Protagoras juga punya kebijaksanaan-kebijaksanaan tertentu di ranah
filosofi. Kalau yang ini kan memang namanya filosofi, meskipun kelompok sofis itu sering disebut bukan filsafat atau anti filsafat. Kalau dalam referensi-referensi itu sering ditandingkan antara sofia dan sophistry, filosofia dan sophistry, cinta kebijaksanaan dan atau sofis saja. Sofis saja itu ya maksudnya hanya ingin debat saja, ingin menang-menangan saja. Tidak ada gunanya sama sekali untuk kebaikan individu maupun untuk masyarakat.